5 hal di balik peristiwa Isra Mi'raj yang jarang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Peristiwa Isra disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Sedangkan peristiwa Mi'raj disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis panjang yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Isra adalah berjalan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naik ke langit hingga langit ketujuh dan bahkan hingga ke tempat yang lebih tinggi, yaitu Sidratul Muntaha dan Mustawa. Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani oleh malaikat Jibril setahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu bertepatan malam Senin 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad naik ke atas langit dengan ruh dan badannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ke atas langit dengan badan dan ruhnya. Dan badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Yang kedua, pemahaman kewajiban salat. Perayaan Isra Mi'raj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perayaan Isra Mi'raj akan selalu mengangkat tema kisah Isra Mi'raj Nabi dengan pembahasan panjang lebar dan ditekankan pada pemahaman kewajiban salat. Syekh Manna Al-Qattan memaparkan kalau ibadah solat awalnya berjumlah 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu terjadi negosiasi yang menyebabkan solat hanya sebanyak 5 waktu. Saking mulianya syafaat Nabi Muhammad di sisi Allah, beliau dapat bernegosiasi terkait jumlah rakaat solat dalam sehari. Tidak akan pernah ada manusia setelah Nabi Muhammad yang dapat bertindak sejauh itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah, diangkat ke atas langit ketujuh, disebutkan bahwa Nabi berbicara langsung dengan Allah. Namun menurut jumhur ulama, bahwa Nabi Muhammad saat itu tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, akan tetapi beliau melihat Allah dengan mata hatinya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah di atas mustawa. Namun jangan berangan-angan bahwa Allah ada di atas langit sana. Maka yang perlu diketahui bahwa atas mustawa bukan tempat Allah, melainkan tempat Nabi Muhammad. Karena Allah tidak butuh tempat, maka jangan dikatakan Allah berada di atas, sebab atas dan bawah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Muhammad bertemu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia dan berdialog. Itu adalah mukjizat dan yang bisa dipahami para ulama bahwa orang yang hidup saat ini bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai karomah yang diberikan oleh Allah terhadap orang tersebut. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa berdusta atas nama Nabi Muhammad adalah dosa besar dan ancamannya adalah neraka jahanam.
Orang yang mengaku bertemu Nabi Muhammad atau bermimpi bertemu Nabi Muhammad dengan dusta, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan pujaan hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia terlebih di alam akhirat, sehingga kita bisa bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.